Analisis bukti transaksi akuntansi merupakan salah satu rangkaian siklus penting dalam terjadinya proses akuntansi. Selain penting untuk memahami posisi debit dan kredit dengan tepat, benar dalam sebuah transaksi, perlu juga diperhatikan keabsahan setiap bukti transaksi dengan bukti yang kuat. Jika Anda tidak memperhatikan tentu hal ini akan membuat akuntansi Anda tidak terpercaya. Adapun itu, segala yang dicatat ke dalam pembukuan bersumber dari transaksi yang valid. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita perhatikan materi pembelajarannya. Oke, baik, pada saat ini kita akan masuk dalam materi jurnal umum. Di sini kita lihat ada satu gambar, ada yang dinamakan quitters, ada yang dinamakan campers, ada yang dinamakan climbers. Nah, perbedaan dari ketiga gambar di sini, untuk quitters ini adalah orang-orang yang masih di bawah, yang melihat akan sebuah tantangan itu. Campers itu adalah orang yang sudah setengah perjalanan tapi hanya masih banyak yang istirahat di dalam gambar di sini. Kalau climbers adalah orang yang tetap maju untuk mencapai satu tujuan. Nah, ciri-ciri climbers adalah orang yang percaya diri, memahami tujuan hidupnya, meyakini setiap langkah kecil akan ada imbalannya dalam jangka panjang, dan membawa kemajuan di masa mendatang. Mau belajar seumur hidup, mampu motivasi diri untuk mendapatkan apa yang terbaik dalam hidupnya. Nah, kita akan masuk pada pembelajaran untuk jurnal umum. Nah, di dalam jurnal umum, dalam siklus akuntansi perusahaan jasa dimulai dari analisis bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini ada beberapa macam yang kita tahu, yaitu pertama kwitansi, cek, faktur, nota debit, nota kredit, nota kontan, dan bukti memorial. Di sini kita bisa baca untuk pengertian kwitansi apa, cek, faktur, nota debit, nota kredit, nota kontan, dan bukti memorial. Kita akan melihat contoh bukti transaksi tersebut. Kita akan menganalisis satu persatu. Pertama, untuk contoh kwitansi jual beli motor. Nomor telah diterima dari Andris Sigit Pamungkas. Telah diterima berarti Andris ini adalah pembeli. Jadi sekali lagi, Andris ini adalah pembeli motor, kan namanya contoh kwitansi jual beli motor. Uang sejumlah Rp20.200.000. Untuk nominal jumlah ini kita tuliskan di sini yang ada garis-garisnya, yang ada RP-nya. Dan untuk ini adalah penjualnya, PT Harapan Jaya. Jadi sekali lagi, untuk penulisan kwitansi telah diterima dari siapa, berarti ini yang membeli, kemudian ini yang menjual, karena ada cap dan tanda tangannya. Berikut untuk contoh kwitansi, bukti transaksi berupa kwitansi. Sekarang kita akan lihat untuk cek. Cek ini adalah surat perintah yang akan dibawa ke bank kepada orang yang membawa cek tersebut. Contoh cek Bank Marias cabang Sungai Lat. Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada titik-titik atau pembawa cek. Nah, kepada ini berarti orang yang membawa cek tersebut atas dasar kesepakatan dari bank tersebut atau perusahaan yang, contoh perusahaan ingin mengambil uang sejumlah ini dan akan diwakilkan oleh siapa, dan akan dicairkan dengan membawa cek tersebut. Kemudian nota kontan. Nah, nota kontan adalah bukti transaksi pembelian yang dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Nah, yang menjual di sini adalah UD Subur Makmur. Yang membeli di sini adalah Tuan Riko. Sekali lagi, berarti yang mengeluarkan nota kontan adalah toko yang menjual. Dan ternyata akan diberikan kepada Tuan Riko karena Tuan Riko yang membeli barang-barang di toko UD Subur Makmur, berupa contoh di sini tape recorder, CD kaset, dan lain sebagainya. Nah, ini harus ada tanggal, nomor, dan syarat pengiriman kalaupun ada.
kemudian harus dituliskan dengan huruf bla 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 total nilai yang telah dibeli di Ude Subur Makmur, diketahui oleh siapa, bagian penjualan siapa. Ini adalah contoh nota kontan. Sebenarnya banyak sekali wujud dan rupa nota kontan itu dari setiap perusahaan, baik itu perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang nantinya. Tapi fungsinya tetap sama, yaitu surat perintah yang dikeluarkan, bukti yang dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli karena adanya transaksi pembelian. Nah, kemudian ini adalah faktur. Faktur adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan barang dagangan secara kredit. Nah, contoh bentuk faktur. Contoh bentuk faktur di sini adalah seperti ini. Nah, ini tokonya PD Gansuli Jalan bla bla bla, faktur nomor 12. Yang terhormat kepada Masa Muda Taylor. Nah, ini ternyata yang kalau faktur ini bukti transaksi pembelian atau penjualan. Nah, ini PD Gansuli ini berarti penjualnya. Nah, ini Masa Muda Taylor ini pembelinya. Ini Masa Muda Taylor ini membeli kepada PD Gansuli berupa barang-barang seperti ini: mesin jahit, mesin obras, mesin jahit butterfly senilai 7 juta rupiah, akan tetapi secara kredit. Jadi faktur itu adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan barang dagangan. Yang paling atas itu adalah toko yang menjual, yang terhormat itu adalah pihak yang membeli. Ya, lanjut. Nota debit adalah bukti transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli atau retur pembelian. Bukti transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli atau retur pembelian. Kita telah membeli barang, ternyata pada saat barang tiba tidak seperti yang kita inginkan, contohnya adanya kerusakan, berarti kita akan mengembalikan barang tersebut dengan menerbitkan nota debit. Bukti transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli. Kemudian nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan barang yang sudah dijual. Kebalikan dari nota debit, kalau nota debit barang yang telah kita beli kemudian kita kembalikan. Kalau nota kredit barang yang telah kita jual kemudian kita terima lagi, karena sudah pada saat kita mengirimkan barang ternyata barang tersebut ada kerusakan, sehingga pada saat sampai ke tangan pembeli tidak menerima, maka dikeluarkannya nota kredit. Nah, kemudian lanjut, bukti memorandum ini adalah contoh bukti transaksi internal. Sekali lagi, bukti transaksi internal, jadi hanya dalam satu perusahaan saja. Dibuat oleh pimpinan perusahaan atau orang yang diberikan wewenang untuk satu kejadian yang berlangsung di dalam perusahaan yang bersangkutan. Contoh memo seperti mencatat gaji pegawai yang masih harus dibayar pada akhir periode. Ini nama perusahaannya PD Hadian. Memo untuk bagian pembekuan hal penyusutan peralatan aktiva tetap harap disusutkan bla 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 pemimpin. Bukti transaksi ini dibuat oleh pemimpin perusahaan untuk mengeluarkan satu memo.
Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga bisa berguna dan Tuhan Yesus memberkati.